Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Arianti dari kelas 3A dengan NIM 444322050. Jadi kali ini saya akan melakukan analisis apakah memungkinkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu untuk dijadikan sebagai sentra industri perikanan. Menurut saya hal tersebut sangat memungkinkan karena berdasarkan analisis SWOT yang telah saya lakukan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu memiliki kekuatan atau strength. Yang pertama, PPN Karangantu memiliki luas wilayah yang besar, yakni sekitar 30 hektar area. Kemudian letaknya strategis, di mana pada sisi sebelah utara PPN Karangantu berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kemudian untuk mobilitasnya, mobilitas masyarakat ataupun para pelaku kegiatan perikanan untuk berkunjung ke PPN Karangantu itu cukup mudah karena difasilitasi dengan kondisi jalan yang cukup baik. Kemudian ikan hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Karangantu itu masih tergolong banyak. Kemudian terdapat weakness atau kelemahan di mana terdapat kualitas SDM atau sumber daya manusia yang berada di luar wilayah PPN Karangantu ataupun di dalam PPN Karangantu itu masih tergolong rendah. Kemudian untuk kebersihan, PPN Karangantu masih terbilang cukup kotor walaupun tidak banyak sampah yang berserakan, tapi untuk wilayah di luar ataupun di dalam PPN Karangantu itu masih tergolong cukup kotor. Kemudian terdapat opportunities atau peluang yang memungkinkan PPN Karangantu untuk dijadikan sebagai sentra industri perikanan. Yang pertama, terdapat banyak industri perikanan di sekitar wilayah PPN Karangantu. Jadi di sepanjang jalan menuju PPN Karangantu itu didominasi oleh para masyarakat yang menjual dan memproduksi ikan asin. Kemudian terdapat pula pasar yang cukup ramai. Kemudian PPN Karangantu itu dekat dengan wilayah atau daerah wisata dan wisata religi yang banyak mendatangkan pengunjung dari luar Banten. Kemudian terdapat pula threats atau ancaman di mana jalan menuju PPN Karangantu masih terbilang cukup sempit. Nah, di sini terdapat hal-hal atau strategi yang harus dilakukan oleh PPN Karangantu untuk menjadikannya sebagai sentra industri perikanan. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan industri pengolahan perikanan di luar pelabuhan perikanan untuk bergabung dan melakukan kerjasama dengan PPN Karangantu. Nah, kan tadi seperti yang saya bilang di sekitar jalan menuju PPN Karangantu itu terdapat banyak industri pengolahan perikanan, yaitu ikan asin. Nah, bagaimana caranya pihak PPN Karangantu itu harus bekerja sama dan menggait hati para pelaku pengolahan ikan asin untuk pindah ke dalam wilayah PPN Karangantu. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan industri di wilayah PPN Karangantu itu dapat berjalan sedikit demi sedikit. Kemudian melakukan kegiatan promosi terlebih lagi di sekitaran wilayah yang banyak wisata maupun wisata rekreasi ataupun wisata religi, dimana seperti yang kita tahu bahwa tempat-tempat wisata terlebih lagi wisata religi itu mendatangkan banyak pengunjung dari sekitar wilayah Banten ataupun dari luar Banten. Nah, hal tersebut sangat baik untuk promosi atau pemasaran PPN Karangantu agar lebih banyak diketahui oleh masyarakat luas. Kemudian melakukan perbaikan fasilitas sarana ataupun prasarana. Sebenarnya di PPN Karangantu sendiri itu sarana dan prasarananya sudah cukup baik, namun untuk pengelolaan dan luas wilayahnya itu masih kurang. Jadi diperlukan perbaikan serta pengelolaan yang baik guna dapat memikat hati para investor ataupun pengusaha untuk melakukan investasi dan melakukan pembukaan industri pengolahan perikanan di dalam wilayah PPN Karangantu. Kemudian yang berikutnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang ada di luar wilayah PPN Karangantu ataupun yang berada di dalam wilayah PPN Karangantu terkait kebersihan serta kegiatan industri perikanan pengolahan perikanan. Kemudian
untuk di kawasan PPN Karanghantu hendaknya diberikan banyak tempat pembuangan sampah sehingga tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan. Karena berdasarkan pengalaman saya di PPN Karanghantu, untuk tempat pembuangan sampah itu masih sangat jarang. Jadi sangat memungkinkan masyarakat sekitar untuk membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian strategi berikutnya yaitu melakukan pelebaran jalan menuju PPN Karanghantu, karena sepengalaman saya itu untuk mobilitas dua mobil pengangkut yang saling berlawanan arah itu sangat sulit ya, karena jalannya yang cukup sempit, karena di bagian kanan dan kiri jalanan itu sudah didominasi oleh kios-kios yang menjajakan jualannya, yaitu terdapat ikan asin ataupun ikan-ikan segar yang dijual. Kemudian selain pelebaran jalan, dilakukan pula pelebaran di wilayah PPN Karanghantu. Nah, walaupun tadi luas wilayahnya sudah cukup besar PPN Karanghantu, tetapi sepengalaman saya dan sepenglihatan saya di dalam PPN Karanghantu itu sudah sangat padat kegiatannya, di mana sudah minim sekali lahan kosong. Jadi diperlukan pelebaran lagi untuk space tempat industri pengolahan perikanan seperti itu. Terima kasih.